Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Nama saya Satrio Abdurrahman. Saya mahasiswa PPL PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada pagi hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktik pembelajaran untuk materi transformator. Berikut video yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak Ibu dosen penguji untuk bisa memberikan penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak. Sebelumnya tadi sudah berdua ya spontan. Ya, langsung saja. Jadi pada pagi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran fisika yang sebelumnya kita telah mempelajari percobaan hukum Faraday. Masih ingat ya? Sebelum itu, mari kita naikkan semangat kita. Kalau Pak Satrio bilang tepuk semangat, semangat, paham ya? Enggak? Oh, bisa ya? Dola sih Pak. Tepuk semangat, sebelum saya mulai, saya presentasi dulu ya. Adelia, Adiba, Aisyah Zahra, Alisa, Amanda, Aulia. Saya suaranya gak bilang ya. Azahra, Asmi, Berliana, Clara, Dayana, Devi, Kajerina, Firman, Pranata, Gisela, Ika, Jasmine, Sakit apa? Melinda, Muhammad Ilham, Mukti, Mas Mukti nanti ada ya sama Mbak juga ya? Polita, Nadira, Nazwa, Nur, Radita, Raihan, Raja, Rama, Resti, Niswana, Salsa, Sultan, Sahrul. Yang gak berangkat cuman Gisel.
Enggak, siapa tadi? Jasmine ya. Ada 12 menit mas. Ayo. Baik. Silakan perhatikan ke depan. Yang belakang kelihatan ya? Jawab. Ya, perhatikan semuanya ke depan. Jadi pada pertemuan hari ini saya akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Satu-satu sudah percobaan karate no? Nah ini kalian kemarin sudah praktikum berkaitan percobaan karate. Coba ada yang mau siapa menceritakan itu praktikumnya gimana sih? Cerita saja, cerita. Kemarin itu kalian ngapain? Refleksi lagi. Ayo, tidak usah takut berpendapat. Coba Rama. Ya, Pak. Pak. Maju, Pak. Maju aja. Jadi memasukkan magnet kutub utara saya, kutub utara pada dalam kumparan magnet luar masukkan seperti itu. Tadi diukur pakai alat coba. Apa itu namanya? Lupa namanya, Pak. Namanya galvanometer. Oke, Ya. cukup. Yang lain, pada saat memasukkan magnet, apa yang terjadi? Ada fenomena apa? Ada yang ingat? Jarum galvanometernya bergerak. Jarum galvanometer bergerak itu menunjukkan apa? Menunjukkan, ayo tidak usah takut salah. Yang penting berbicara. Ayo. Jarum galvanometernya bergerak itu menunjukkan apa? Apa? Arus listrik. Ya. Cukup ya. Nah. Kita pakai semuanya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari hukum Faraday. Dari Mas Rama bilang peristiwa masukin magnet Pak. Betul. Ada pergerakan magnet. Yang kedua, tadi Adiba jarum galvanometernya bergerak. Lalu Mbak Asmi menjawab itu ada arus listrik Pak. Ya. Jadi pada percobaan Faraday kemarin kita sudah pelajari namanya DGL induksi. Peristiwa bagaimana magnet menjadi listrik ya, melalui proses yang disebut DGL induksi yang dijelaskan oleh Faraday. Nah, DGL induksi ini diterapkan pada beberapa hal. Ya, ada penerapannya. Penerapannya banyak. Nah, sekarang semuanya bisa perhatikan ke depan ya, meja saya ini. Saya akan memberikan contoh fenomena DGL induksi selain yang kemarin kamu praktikan. Ada fenomena DGL induksi yang lain. Nah, silakan kalau ada yang nggak kelihatan bisa berdiri ya. Iya, Pak. Nah, anak sekalian. Ya. Baik anak sekalian diperhatikan. Ini ada buzzer ya. Buzzer itu bukan yang di medsos. Ya. Ini penghasil suara. Nah, ini ada kumparan. Ini ada power supply. Penghasil tegangan listriknya sifatnya AC. Anda perhatikan, kalau buzzer ini langsung saya hubungkan ke power supply, ya. Perhatikan anak-anak, ini langsung saya terhubung ya dengan power supply, terhubung langsung. Saya nyalakan, bunyi ya? Keras gak? Keras. Langsung terhubung, buzzernya langsung terhubung ke power supply. Dia bunyi karena ada arus listrik ya. Langsung dari. Nah sekarang buzzer ini, nah, tidak akan saya hubungkan langsung ke power supply, ya. Tetapi saya hubungkan ke kumparan, tidak langsung, tidak langsung ke power supply-nya ya.
Saya hubungkan begini, tidak langsung kepada power supply-nya. Nah, lalu power supply-nya saya hubungkan pula pada kumparan. Ya, perhatikan. Ya. Saya nyalakan. Nah, saya dekatkan dua kumparan ini. Ada suara tapi kecil, ya. Kecil. Kedengaran? Kecil ya? Ya. Tidak terhubung, tidak berbunyi. Tapi kalau saya dekatkan, berbunyi tapi kecil. Nah, yang kedua, saya memasukkan sebuah inti besi ke dalam kumparan yang terhubung pada buzzer. Saya hubungkan ke besinya. Lalu saya dekatkan lagi kumparannya. Ini. Ya, perhatikan. Jadi buzzer tidak langsung terhubung ke power supply ya. Tapi kalau dengan kumparan berbunyi ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada fenomena GGL induksi? Ada. Di mana? Di kumparannya. Lalu yang selanjutnya, apa fungsi inti besi ini? Untuk? Pokok apa? Medan magnet. Bahasa apa? Aisyah. Membuat medan magnet kelompok berapa? Kelompok ini siapa aja? Oh, sama aja ya. Membuat medan magnet. Ya. Sekarang semuanya kita perhatikan ke depan. Dan anak, tadi sudah betul semua jawabnya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan fenomena tadi. Nah, saya ke depan. Ini adalah power supply-nya ya. Ini adalah kumparan satu, ya, kumparan tadi yang terhubung dengan power supply. Yang ini kumparan dua. Ini buzzer-nya. Seperti saya jelaskan tadi, peristiwa yang Pak Satrio peragakan tadi itu salah satu penerapan GGL induksi. Ya, bagaimana ada proses magnet jadi listrik, listrik jadi magnet. Nah, kita bisa lihat di sini, power supply menghasilkan arus listrik. Iya, karena listriknya bolak-balik. Misalkan listrik pertama arahnya seperti ini. Nah, kita sudah belajar listrik menghasilkan medan magnet induksi pada kumparan yang arahnya begini ya. Ini medan magnetnya B. Nah, sekarang ada kumparan ya, terkena perubahan medan magnet. Itu sama nggak seperti yang kamu lakukan sebelumnya? Yang melakukan hukum Faraday sebelumnya? Peristiwanya sama. Ketika arusnya itu balik, karena listrik bolak-balik, maka medan magnetnya ke sini lagi, kanan kiri, kanan kiri. Maka kumparan dua yang terhubung dengan buzzer seolah-olah seperti ada magnet yang apa ini? Keluar, masuk. Sama kan dengan praktikum kalian sebelumnya. Praktikum kalian sebelumnya menggerakkan magnet jadi apa? Listrik meter. Itulah kenapa buzzernya bisa karena ada peristiwa flux magnet ya. Terjadi apa di sini? Fenomena apa? GGL induksi menghasilkan listrik. Buzzernya bunyi. Gitu. Ini adalah salah satu alat transfer daya nirkabel. Transfer daya listrik tapi tidak terhubung. Ini teknologi yang akan menerapkan beberapa banyak peralatan canggih.
Paham ya 12 IPA? Dan anak, saya lanjutkan. Nah, kalian pernah melihat alat ini di screen kamu? Apa itu namanya? Trafo atau disebut transformator atau trafo. Nah, salah satu penerapan GGR induksi yang lain selain alat yang saya tunjukkan tadi itu adalah pada trafo. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kalian hari ini. Jadi kalian akan melakukan percobaan simulasi untuk menjelaskan karakteristik transformator. Nah, karakteristik transformator untuk yang jenisnya step up dan step down. Ya, sekarang semuanya berarti depan ya. Nah, transformator. Jadi kalau kita lihat dalamnya, ada beberapa bagian yang mungkin detailnya tidak saya jelaskan di pertemuan hari ini. Tapi pada intinya, transformator itu ada dua bagian. Ada dua bagian dalam inti besinya. Ada lilitan bagian primer sama sekunder. Nah, jadi prinsip kerja transformator secara singkatnya berkaitan dengan penerapan GGR induksi. Karena di situ ada kumparan, lalu ada arus listrik, dan juga ada medan magnet. Nah, jenis transformator tadi ada transformator step up dan step down. Nah, kalian nanti akan saya bimbing dalam sebuah percobaan, nanti menggunakan aplikasi bagaimana karakteristik transformator step up dan step down. Oke, sekarang kalian akan saya berikan LKPD, kalian baca petunjuknya, ya. Lalu kalian melakukan instalasi aplikasi, langkah-langkahnya seperti apa, silakan dibaca. Ya, Pak. Ya. Nanti akan Pak Satyo tanyakan berkaitan kegiatan praktikumnya. Jelas ya Nana ya? Jelas. Oke. Kelompok 1. Ya, ini langsung dibuka. Kelompok 2. 3. Yang sudah dapat silakan dibuka halaman kedua ya. Oh ya. Kamu lihat petunjuknya. Silakan langsung diakses. Kelompok 5. Kerjakannya langsung di situ ya. Iya. Data pengamatannya. Berarti 5. 6. Kelompok 7. 8. 9. 10. Ya, silakan kalian membaca dan memahami petunjuk praktikumnya. Baik anak semuanya pada depan. Kita mempelajari beberapa bagiannya dulu. Yang ini coba tampilan di sini itu untuk apa? Oh, jangan apa? Sekunder ya. Terus yang ini apa? Jangan. Ingat transformator dua bagian, ada bagian apa? Nah, lalu bagaimana kalian mengatur lilitan primer dan sekunder? Bagian ini ya. Sudah lihat di LKPD-nya. Untuk mengatur nilai primer yang ini ya. Kalau yang ini? Nah, silakan kalian melakukan percobaan. Kalian bisa lihat di situ untuk pengamatan pertama. Ya. Transformatornya jenis apa? Yang nomor 1? Apa? Step up. Yang jenis kedua? Step down. Silakan kalian ambil beberapa data, lalu langsung tuliskan di situ dan membuat laporannya. Ya.
Silakan kalian atur tegangannya, jumlah lilitannya sesuai petunjuk pada LKPD-nya. Ya, silakan. 600 sama 1200. Coba baca. Coba 600. Jangan. Ya, lu lihat ini dong. 600 sama 1200. Coba ini berarti 600, ini harus 2200. Nah, ini harus 2200. Ya, tuh. Ngarang 4010,0. 410,0. Cok, cara ngatur VP-nya gimana, Cok? Cara ngatur VP-nya? Ini udah. Ininya 12.000. Dan ininya 2.200. Ya, terus ini fullnya. Kelompoknya Asmi ya? Oh, berapa itu? Sudah sampai mencari data langsung bisa orang dulu. Kalau sudah up lilitannya bagaimana dengan lilitan? Saya punya dengan primer Itu gitu, Pak. Sama cuma beda apa itu. kecil. Terus bagaimana dengan tegangannya? Pada primer berapa ini? Sebenarnya naik apa turun? Ini Berapa volt? 12 sama 600. step down. Terus voltnya nanti voltasenya 200. Turun berapa kali ya? Wah, udah nih, Pak. Ada yang berapa kali, ada yang ini ya. Kamu perhatikan jumlah 12 sama 600 loh. Voltasnya 220 juga. 110. kelompoknya Mas Rama. Oh, tadi 8, Pak. sudah mengambil data sampai tabel apa? Data yang mana? Step apa sudah? Apa yang kamu dapatkan data tadi dari step apa? Jalan-jalannya, Pak. Coba lihat, mana nilainya? Jumlah lilitan di step up gimana? Lebih banyak yang di ini, Pak. Yang step up. Banyak primer apa sekunder? Banyak sekunder. Ini Ya. sekunder ya. Gimana tegangannya? Besar mana? Besar antara sama cuma sama movement yang Primer sama sekali besar mana? Lilitannya besar mana? Tegangannya juga besar. jadi semakin besar lilitan semakin besar tegangan. Karena tegangannya sekunder ya. Ini kelompok berapa? Berapa? 6. Sudah mengambil data untuk jenis satu motor apa? Bagaimana? Kita soal sekarang datanya gimana? Maksudnya data yang kamu dapatkan apa? Ada kilometer
menjawab pertanyaan analisa yang ada di halaman berikutnya. Silakan kalian jawab. Nanti yang bisa silakan dipresentasikan ke depan. Gitu ya. Oke, silakan dijawab. Sekarang kita akan koreksi bersama. Masa sudah menuliskan tabel pengamatan di depan, silakan kalian ada yang menuliskan hasilnya. Yang ketiga ya. Bagian lilitannya yang lebih besar. Kalau tegangannya pada step up? Naik apa turun? Up. Itu ya. Sekarang transfer data, transfer atau step down yang pertama. Kata tiga. Yang ketiga. Lilitan primer apa sekundernya lebih besar? Naik. Untuk tegangan besar mana? Naik turun. Ya, betul ya. Datanya semuanya sama? Oke, sekarang silakan kalian mencoba menjawab pertanyaan analisa yang ada di lembar berikutnya. Pak Satrio kasih waktu, silakan kamu mencoba menuliskan. Dan jangan lupa laporannya disalin di buku tulis. Itu ya. Yo, sudah menjawab pertanyaan analisa semua? No. Sudah sampai sudah. Sudah. Yang nomor satu saya maju. Satu, nomor satu. Ya, wes. Betul. Yang lain jangan berdasarkan hasil percobaan masuk pemantau step up, bagaimana rasio jumlah lilitan primer dengan jumlah lilitan sekunder. Rasio jumlah lilitan sekundernya itu lebih besar daripada rasio jumlah lilitan primernya. Ya, jadi pada transformator step up ya,
rasio lilitan sekundernya dengan lilitan primer lebih besar lilitan sekunder. Ya, tuh. Sekarang kembali. Coba pertanyaan yang kedua. Sekarang maju kedua. Yo. Ayo, nomor 2 ya, nomor 2. Nomor 2. Boleh maju, Pak. Ya, nomor 2. Yo, salah. Hah? Berdasarkan hasil percobaan transformator stapa, bagaimana rasio nilai tegangan primer dengan nilai tegangan sekunder? Jawabannya naik. Jawabannya naik. Iya. Besar siapa? Besar sekunder. Besar sekunder. Berarti rasionya lebih besar sekunder atau primer? Sekunder. Sekunder. Sekunder ya. Ya, sekarang duduk. Pertanyaan yang ketiga. Berdasarkan hasil percobaan transformator step down, bagaimana rasio jumlah lilitan primer dengan jumlah lilitan sekunder? Lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder. Lilitan primernya rasionya lebih banyak dari ya, betul, boleh membuka sektor ya. Ya, karena pasti. Terakhir pertanyaan nomor 4. Banyak cepat. Saya dengarkan. Berdasarkan hasil percobaan transformator step down, bagaimana rasio nilai tegangan primer dengan nilai tegangan sekunder? Nilai tegangan primer kemudian lebih turun. Jadi nilainya lebih besar nilai tegangan primer. Ya. Rasionya lebih besar tegangan yang primer. Slow succession ya. Ya betul. Ya, yang terakhir kesimpulan. Nah, yang belakang. Coba langsung kesimpulan yang terakhir. Oh, nyambung. Coba masalah. Coba. Kita ya kesimpulan. Oh, terakhir. Kesimpulan. Yo. Kesimpulan dibacakan ini apa panjang? Ya, silakan. Keras. Kesimpulannya, step up tegangan primer lebih kecil daripada sekunder. Lilitan primer lebih sedikit daripada lilitan sekunder. Yang step down, tegangan primer lebih besar daripada sekunder. Lilitannya primer lebih banyak daripada lilitan sekunder. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Pratita. Jawab kesimpulan akhir ya. Oke, baik semuanya. Yang belakang dari depan sudah. Oke, sekarang kalian sudah berhasil menemukan kesimpulan dan bagaimana prinsip kerja transformator step up step down melalui simulasi virtual praktikum. Nah, sekarang saya akan minta kepada kalian melihat bagaimana alatnya langsung bekerja. Ini ada peraganya. Anda perhatikan. Ini ada 2 lilitan. Bayangkan ini adalah bagian primer dan sekundernya. Ya. Ini. Nah, ya. Sebelah kanan bayangkan saja primer, sebelah kiri sekunder. Ya. Nanti saya minta 4 anak ke depan untuk melakukan percobaan langsung dan akan membaca nilai tegangan primer dan sekunder pada alat yang bernama apa ini? Multimeter. Ya. Siapa saja 4 anak? Yuk, maju. 4 anak. 4 anak, set, 4 anak. 1 Melinda, 2, yang depan maju. Bisa baru. 2 jangan lalu 3. Bilal, Sarul. 1 lagi, Hasbi, ya. Di depannya semuanya. Tempat yang depan. Ini ya, saya hubungan ke sini dengan perhatikan. Ya. Nah, ini berarti sebagai tegangan apa yuk? Primer apa sekunder? Yang kanan Primer ya. primer. Primer ya. Mas, belum ya? Belum dibaca ya? Nah,
di sini perhatikan secara kasat mata. Ini lilitan primer sama sekunder banyak mana? Banyak sekunder. Banyak. Dari primernya ya. Kalau begitu, jenis transformator apa ini? Apa? Step down. Step down ya. 6, pelan-pelan 4,2. Ya, cabut. Dimasukkan ke sana. Nah, naik apa turun? Turun ya? Turun. Ya, turun. Cabut lagi. Sekarang kita cek transformator step up. Tutupan enggak, Sir? Nah, dibalik. Ya, masukin lagi. Transformator step up. Nyalakan Basmi. Kita cek tegangan primer. Tegangan primer dicek. Nah, kenceng ya. Nah ini, coba berapa tuh? 11,7 ya. Cabut. Di sekundernya. Nah, berapa itu? Berarti awalnya berapa? Jadi naik apa turun? Transformator step. Jelas ya? Ya semuanya berikan tepuk tangan untuk 4 teman kalian. Oke anak-anak, sekarang Pak Satrio meminta untuk mengumpulkan laporan untuk kegiatan ini. Silakan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 6. Kelompok 7. Kelompok 8. 9. Ya, kelompok 10 terakhir. Baiklah sekalian, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah mempelajari karakteristik dan prinsip kerja dari transformator. Apa tadi? Ada 2? Step up sama step down. Oke, sebelum kita tutup pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan masuk ke kelas cuma untuk memimpin doanya. Tuhan, sebelum mengakhiri pelajaran fisika pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.